kita bahas pertama tentang protein sebagai reseptor. Nah, kita review dulu bagaimana sel bisa saling berkomunikasi. Pertama, menggunakan direct intracellular communication. Jadi ada dua sel yang berdekatan, tetangga, ada gap junction. Junction itu penghubung. Jadi kalau di dinding sel ada beberapa tipe junction ya. Yang bisa dilewati ion, molekul itu adalah gap junction. Ya. Dengan porus ini, gap junction ini ada pertukaran misal natrium, kalium, ya, yang tidak bisa dilewati namanya tight junction. Itu benar-benar taut yang erat. Yang kedua ada transient direct link up. Jadi ada koneksi sementara. Ada koneksi sementara. Kalau dua sel tersebut tidak bisa melakukan koneksi, ya tidak bisa melakukan komunikasi antar sel. Bisa menggunakan media kimia, chemical messenger. Media kimianya bisa parakrin, neurotransmitter, atau hormon. Ini penting bagi aksi obat di dalam sel. Indirectnya ya, parakrin. Parakrin ini khusus pada sel-sel yang berdekatan. Karena sekresi yang dihasilkan oleh sel 1 untuk bisa diterima sel 2 itu tidak ada perantara, tidak ada jalurnya. Jalur transportasi di tubuh paling sering menggunakan apa? Bisa pembuluh darah, bisa pembuluh limfe. Nah, kalau parakrin itu tidak pakai keduanya karena selnya berdekatan, sel tetangganya. Asalkan target selnya mempunyai reseptor sehingga bisa menangkap parakrin tersebut, terjadi komunikasi antar sel. Untuk media kimia bagi sel dengan sel syaraf ada yang khusus yaitu neurotransmitter. Neurotransmitter akan dieskresikan oleh sel saraf melalui akson terminalnya keluar dan ditangkap oleh sel target. Sama, sel target juga harus mempunyai reseptor. Contoh neurotransmitter yang banyak, ada yang bisa menyebutkan. Salah satunya yang terkenal ada asetilkolin, ada dopamin. Nah, itu adalah bentuk-bentuk neurotransmitter. Dan banyak lagi tentu saja. Yang lainnya ada hormon. Nah, kalau sudah bicara hormon, pasti ada jalur transportasi. Hormon banyak terbentuk, bisa dari protein, bisa juga dari kolesterol atau steroid. Mereka akan disekresi oleh sel endokrin. Sel endokrin sendiri banyak ya, hipotalamus, hipofisis, turun lagi ada apa? Tiroid, paratiroid, jantung, paru bisa sebagai sel endokrin, usus, gaster bisa jadi sel endokrin. Mana lagi? Pankreas, korteks, adrenal, ya, itu bisa sebagai sel-sel endokrin. Mereka akan menghasilkan hormon-hormon tertentu di mana target selnya jauh. Target selnya jauh sehingga mereka membutuhkan jalur transportasi, yaitu menggunakan pembuluh darah. Walaupun target selnya jauh bisa dicapai asalkan target sel memiliki reseptor. Bagi sel yang tidak memiliki reseptor tidak akan bisa menangkap hormon. Kemudian,
penggabungan antara tadi media kimia, chemical messengernya dengan reseptornya itu bisa diblok. Kalau mereka sudah bergabung, mereka jelas akan menimbulkan perubahan seluler, seperti pesan yang harus disampaikan oleh hormonnya. Contoh, ada hormon insulin, dia akan menempel pada sel yang sensitif insulin, contohnya sel otot. Sel otot mempunyai reseptor insulin. Ketika insulin menempel pada reseptor di sel otot, akan terjadi perubahan intraselnya dari sel otot, yaitu munculnya glukosa transporter 4 kalau di sel otot. GLUT4 yang tadinya terendam di sitoplasma berada di dalam sel akan menuju ke membran sel, sehingga glukosa transporter ini bisa membuka dan glukosa dari pembuluh darah akan masuk ke sel. Nah, seperti itu komunikasi antar sel. Ini yang dimedia oleh reseptor dengan produk selnya adalah hormon. Ada lagi selain tadi, sambil diulang ya, komunikasi yang indirect, yang tidak kontak, satu tadi parakrin, kemudian neurotransmitter, yang ketiga barusan kita bicarakan ada hormon. Terus ada lagi ini neurohormon. Neurohormon bedanya dengan neurotransmitter apa? Neurotransmitter tidak butuh pembuluh darah sebagai jalur transportasi. Mereka langsung ada gap sedikit, ada anggap sinap juga bisa. Ada gap sedikit antara akson dengan sel target, langsung ditangkap oleh reseptor. Bedanya dengan neurohormon, nah kalau neurohormon adalah hormon yang diproduksi oleh sel neuron, ya. Setelah hormon tersebut diproduksi, contohnya apa? Beta endorfin, ya. Beta endorfin, produk dari neurohormon. Setelah diproduksi, dia akan ditransportasi melalui pembuluh darah menuju target selnya yang jauh. Ada reseptor khusus untuk obat-obat tertentu. Reseptor ini bisa berada di membran sel, bisa di sitoplasma, bahkan bisa di nukleus. Untuk reseptor yang ada di membran plasma, biasanya obatnya atau produk alamiah tubuh itu dari protein, karena dia tidak bisa menembus membran sel yang dia sifatnya lipid bilayer, banyak lipidnya. Nah, kalau yang berada di sitoplasma dan di nukleus, obat atau produk alamiah tubuh ini, dia produk alamiah ini bisa dari kolesterol, bisa dari steroid, karena dia bisa menembus membran sel. Bentuknya harus tepat. Contoh di sini animasinya reseptornya bentuknya kotak, maka chemical messengernya pun harus kotak, sesuai, tidak bisa lancip, tajam, nggak bisa. Ya, ini namanya teori lock and key. Gitu. Nanti kita bisa belajar di belakang ada. Nah, ini teori lock and key, ya, antara reseptor dengan hormonnya. Coba dicocokkan. Ada pintu 1, 2, 3. Ada kunci A, B, dan C. Kira-kira kunci A cocok untuk yang mana? Kunci A menurut saya cocok untuk nomor 2. Ya, betul ya? Kunci B cocok untuk nomor 3. Kunci C
cocok untuk nomor 1. Nah, coba kalau kunci A untuk nomor 1. Bisa membuka tidak? Tidak, karena tidak cocok. Itulah kerja obat terhadap reseptornya. Kalau obatnya tidak cocok dengan reseptornya, mereka nggak akan nempel, nggak akan bereaksi. Paham ya? Oke, sip, kita lanjutkan. Apa yang terjadi ketika obat bereaksi dengan reseptornya? Maka obat akan menyebabkan perubahan seluler sesuai tujuannya. Tadi sudah dicontohkan, produk alamiah tubuhnya adalah insulin. Ada juga loh insulin, ya, obat insulin diproduksi dari apa sih? Kita memproduksinya dari sel E. coli dalam pengawasan yang baik, ya. Akan mempengaruhi respon seluler sesuai tujuannya. Sama, obat insulin atau insulin alamiah di tubuh akan mempengaruhi sel supaya GLUT tadi, glukosa transporter atau GLUT, GLUT, ya, GLUT-nya akan timbul, akan menuju ke membran sel seperti itu, atau bisa yang lainnya, tergantung dari jenis obat ataupun mediator kimia alamiah tubuh, ya. Ini contoh-contoh obat yang berikatan dengan reseptor protein. Contohnya ada salbutamol. Fungsinya untuk apa? Mendilatasi saluran nafas, menurunkan gejala asma, salbutamol. Ada atenolol. Ini fungsinya untuk meredakan nyeri angina. Ada morfin, menghambat pathway nyeri, jalur nyeri di spinal cord, terutama untuk nyeri-nyeri yang berat. Morfin kadang diberikan pada pasien-pasien apa? Pasien kanker dengan derajat nyeri yang tinggi, sudah nggak mempan dengan analgesik biasa. Bisa menggunakan morfin dengan persetujuan tentu. Kemudian ada doxazosin. Ini mendilatasi pembuluh darah vena perifer, ya. Dan efeknya apa kalau ada dilatasi pembuluh darah? Menurunkan tekanan darah. Diingat-ingat ya, ulangi lagi, obat yang berkaitan dengan reseptor protein yaitu salbutamol bisa, atenolol bisa, morfin, dan doxazosin, dan banyak lagi contoh obat-obat yang lain. Silakan dicari.